Nah, dari beberapa kelompok ini, kira-kira sesuai sama produk kita apa, siapa, kelompok yang mana. Nah, itu baru namanya targeting. Jadi target kelompok kita yang mana, kita fokusnya di kelompok yang mana. Karena kenapa kok kita harus fokus seperti itu ya, karena yang saya bilang tadi, nggak mungkin satu perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan orang satu Taiwan, itu nggak mungkin. Makanya kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok, terus kita pilih kelompok yang mau kita layani, istilahnya seperti itu. Terus itu targeting segmentasi. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang segmentasi ini nih, saya lanjutkan dulu. Alasan dilakukan segmentasi pasar ini semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Nah, kan itu. Terus juga semakin banyak kompetitor. Makanya kan saya bilang tadi, supaya kita lebih fokus. Karena misalnya kalau kita nggak melakukan segmentasi, biasanya misalnya kita masuk ke pasar atau segmen yang sudah banyak pesaingnya. Nah, itu kan nanti kita sendiri yang rugi. Ya kan? Sudah banyak yang melayani di segmen itu dan sangat kuat misalnya. Persaingan di sana sangat kuat, terus biasanya juga besar-besar. Kalau kita masuk ke situ, kira-kira kita bisa survive nggak? Jadi kita harus tahu ya kondisi dan keadaan. Kalau kita mau bikin bisnis, nggak cuman bikin bisnis aja, tapi kita harus tahu strateginya. Kira-kira apa yang bisa kita unggulkan, kelebihan kita apa, gimana caranya kita masuk ke pasar itu harus dipikirkan. Jangan sampai salah mengambil langkah. Nah, ini segmentasi itu akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage. Nah, itu tadi keunggulan yang lebih. Kita punya apa sih yang lebih dari pesaingnya gitu. Nah, ini manfaat segmentasi pasar, mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menanalisis pasar, menemukan peluang sama menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah, tadi kalau ini kita masuk ke segmen yang sudah banyak dijalankan oleh pesaing, kan kita yang rugi. Kita nggak bisa menguasai posisi yang superior nantinya. Malah bisa-bisa kita nggak bisa survive. Terus menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, ini maksudnya kayak misalnya target kita anak-anak misalnya. Produk kita cocok untuk anak-anak, tapi kita bikin iklan di malam hari. Kita kira-kira ada yang lihat nggak adik-adik kecil itu? Nggak ada kan? Nah, itu kan jadi kan salah strategi komunikasi kan. Oh, anak kecil pasti sore sudah tidur. Kita punya barang buat anak kecil tapi kita ngiklannya jam 10 malam ke atas. Siapa yang mau lihat coba? Ya kan? Ya mungkin orang tuanya bisa ngelihat, tapi kan juga mereka nggak mungkin, kalau mereka yang ngelihat tapi kalau anaknya sendiri yang nggak interest kan nggak mungkin mau. Jadi jangan sampai salah melakukan strategi komunikasi. Ini ada syarat untuk memasuki suatu segmen pasar, apakah cukup besar, apakah ada daya belinya atau enggak, dapat dibedakan atau enggak sama segmen yang lain. Nah, ini silakan dibaca, ini beberapa syarat. Nah, ini langkah-langkah dalam segmentasi pasar. Itu pendefinisian pasar yang ingin dimasuki. Terus identifikasi dasar basis alternatif untuk segmentasi. Memilih dasar yang terbaik untuk segmentasi sama identifikasi segmen pasar individu untuk menunjukkan daya tariknya. Oke, silakan. Dan menyeleksi segmen yang menjadi target secara spesifik. Jadi kita harus mendefinisikan dulu pasar. Kita mau masuk pasar apa sih? Baru kita identifikasi itu tadi. Baru kita bagi-bagi. Oke. Nah, ini jenis-jenis segmentasi ini ada bisa dibedakan jadi berdasarkan karakteristik
konsumen sama berdasarkan respon dari konsumen. Kalau berdasarkan karakteristik konsumen, itu ini kalau misalnya gambarnya nggak kelihatan, bisa dibuka di halaman, bentar. Di halaman 2.22. Berdasarkan demografik dan sosioekonomik, jadi kayak usia, terus penghasilan berapa, gitu-gitu. Itu demografik ya. Oke. Terus kalau psikografik itu berdasarkan perilaku atau gaya hidupnya, itu psikografik. Kalau geografi berdasarkan wilayah. Kalau benefit itu aneka manfaat yang dicari pelanggan dari jasa. Terus kalau berdasarkan respon konsumen itu ada usage. Itu kita membagi pengguna berat, sedang, atau ringan. Tuh. Kalau promosi itu ya berdasarkan bagaimana pelanggan merespon bentuk-bentuk promosi. Ada kan yang orang yang suka banget ngeliat iklan, ada orang yang sama sekali nggak pernah gubris yang namanya iklan, pokoknya itu ada barang ya sudah dibeli, itu ada yang tergantung. Terus berdasarkan loyalitas pelanggan, ada yang pelanggan setia sama enggak. Terus ini berdasarkan yang terakhir ada berdasarkan jasanya. Jasanya ini jasa kita jasa apa sih, itu bisa dibikin segmen. Oke, jadi ada dua ya, berdasarkan consumer karakteristik sama consumer respon. Nah, ini faktor dalam mengidentifikasi dan menyeleksi segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, sama sasaran dan sumber daya perusahaan. Jadi intinya kalau kita mau bikin perusahaan itu juga jangan terlalu muluk-muluk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita mampunya cuman segini ya sudah, jangan kita menjanjikan yang lebih, atau jangan kita berkeinginan yang lebih, tapi disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Misalnya kita restoran, kita cuma punya pegawai 10, tapi kita buka restoran yang sangat luas, misalnya tempat restorannya itu misalnya bisa menampung sampai 500 orang. Nah, masuk akal nggak orang 10 melayani 500 orang? Misalnya kita punya bangunan yang luas, bisa nampung situ, tapi kita cuma mampu membayar 10 orang. Nah, kan nggak mungkin kita buka semuanya. Misalnya kita cuma pakai sebagian dari tempat kita, itu kan bisa. Misalnya dipakai dari misalnya luasnya sangat luas buat 500 orang, kita cuma pakai seperberapanya yang cukup untuk dilayani sama 10 karyawan yang kita punya. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, ini keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar, beban biaya yang lebih besar, iya, karena kita perlu melakukan sedikit riset, terus memerlukan komitmen perusahaan, sama menyediakan informasi yang umum, bukan individual. Jadi, informasi secara general, bukan masing-masing individu. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah jalan, kita sudah ada pelanggan, kita kan bisa menarik atau mendapatkan informasi lebih individual. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang segmentasi?
bisa sih